teman-teman, hari ini kita melakukan perjalanan hari kedua, ya. Kita mau kemana ya, Bu Sri? Mau ke Iboh, Bu Dewi. Bu Ibo ya. Baik, Insya Allah ya. Ini hari kedua kami berada di Sabang dan jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman. Boleh. Kenapa di Sabang ada tupai? Karena tupai ya. Dia nggak hidup dalam iklim badan dia tuh terasa panas karena dia cenderung lautan. Sebenarnya nggak panas gitu ya. Lebih panas badan aja, tapi mana hidup tupai di sini. Sini kita kedatangan 50.000 orang wisatawan mancanegara atau ASEAN. Semua aktivitasnya dilakukan di sini, Bu, di sebelah kanan Ibu nih. Di sebelah kanan, Bu, ada dermaga namanya GT3. Di dermaga ini, Bu, setiap bulannya dia masuk kapal pesiar 6 sampai 7 unit setiap bulannya sebelum lockdown. Jadi di sini, Bu, makanya kita orang-orang Sabang diharuskan belajar speaking English. Kalau nggak Anda akan ketinggalan dalam menghadapi wisata-wisata yang datang ke Sabang. Wisata yang ke Sabang ini, Bu, dari Hong Kong, dari London, dari Jerman, juga dari Malaysia. Dia ke sini, Bu. Sabang ini termasuk destinasi dunia wisata. Yang belakang dengar ya? Ya. Kalau hujan ditanya lo nih, Bu, semua. Jadi di sini, Bu, kita di kapal ini, Bu, di dermaga ini, Bu Fatima. Di sini sebelum lockdown 6 sampai 7 unit datang kapal pesiar, Bu, dari luar negeri. Sabang ini termasuk destinasi dunia wisata, Bu. Kalau Banda Aceh tidak termasuk. Jakarta tidak termasuk. Medan tidak termasuk. Kok berani Pak Muhlis bilang yang 3 tadi itu nggak termasuk? Karena kalau kita di Banda Aceh, kalau misalnya datang wisatawan, mereka akan parkir di Pelabuhan Kurung Raya atau di Ulelu di tengah laut. Mereka terus harus langsir ke dermaga Ulelu pakai boat lain. Jadi akhirnya dia repot sekali sehingga dianya tidak termasuk. Medan kalau seandainya masuk kapal pesiar, dia parkirnya di Belawan, jauh ke Deli Serdangnya, Bu. Nah, kalau Jakarta dia parkirnya di Tanjung Priok. Kalau di Sabang dia parkir di sini, dia bisa jalan kaki ke kota Sabang. Itu, Bu, ada tugunya, Bu, yang hijau. Itu tugu Sabang Sil. Mungkin Ibu pernah dengar kemarin sempat masuk televisi, di Sabang itu ada satu kampung namanya Kampung Pelangi. Ini, Bu, sebelah kiri, Bu, Kampung Pelanginya nih, Bu. Ini cat-cat semuanya, Bu, sebelum dia pudar warnanya. Jadi di sini biayanya dikasih oleh pusat Jakarta. Maka orang-orang Sabang belajarlah bahasa Inggris. Anda akan mudah rezeki untuk menghadapi wisatawan. Karena setiap bulannya masuk ke sini, Bu, kapal-kapalnya, Bu. Jadi, Bu Fatimah, kapal itu kita masuk, dia parkir di sini, Bu. Jadi mereka turun. Jadi orang-orang Sabang ada yang jualan kelapa muda, ada yang jual daun kelapa itu, Bu, untuk bikin sapu tuh, Bu, ya. Di dalam kapal pesiar tuh lengkap ya, Bu. Juga ada pasarnya di dalam kapal pesiar tuh. Oke, kita jalan lagi. Bulan kemarin ada masuk ya, Pak? Oh, enggak, setelah udah 2 tahun ini nggak ada masuk, Bu. Karena corona. Ini, Bu, solar cell listrik untuk orang Sabang, Bu. Jadi ini untuk perkampungan sini. Jadi kita di sini listrik pakai tenaga matahari. Ya, panel surya. Panel surya. Panel surya. Kadang-kadang orang percaya Pak Muhlis. Jadi panel itu untuk seluruh Sabang, bukan seluruh Sabang. Jadi Cuma untuk perkampungan sini. perkampungan ini saja. Di Cot Abu juga ada lagi dia, Bu. Ya. Nah, sana naik ya, belakang Oh, tadi iya. naik juga. Nah, Oh, Ibu, iya. sebelah kiri kita ini danau yang tadi, Bu. Jadi sebelah kanan tuh laut, sebelah kirinya danau. Jadi dia beradu, Bu. Sehingga dia tuh dipisahkan, Bu, ditambah. Ditambah jadilah jalan ini, Bu. Nanti depan itu ada jalan menuju ke danau. Ini sebelah kanan kita nih laut. Nah, namanya Lung Cina, Bu. Lung Cina, Pak. Nah, ini pipa-pipa PDAM semua nih, Bu. Ini maaf, tangki di bawah tunjuk. Ini yang besar-besar belok ke kiri Ini nih, Bu. pipa-pipa Ya, PDAM. ini ke danau sana semua menuju ke ke Titino, tapi kita melewati tempat-tempat wisata lainnya. Bu, sebelah kanan ada Pulau Plah, Bu. Iya. Ini cantiknya Pulau Plah. Pulau Plah. Ya, teman-teman, marilah ke Sabang. Indah sekali kotanya. Masya Allah. Mungkin kita agak Cantik turun, sekali. kita lihat yang dari atas ya, boleh buka jendela ya. Ini ada Pulau Plah. Cuaca alhamdulillah, Bu, sangat baik, cerah cuaca menyambut kedatangan ibu-ibu semuanya. Ibu ini sambil jalan cerita ini, Bu, titik nol pertama kali era Soekarno, Bu. Jadi sebelum dipindahkannya ke Ibos, disinilah titik nol yang pertama kali, Bu, era Soekarno. Di sini, Bu, tempatnya. Kenapa dipindahkan ke sana? Karena dia di depan Pemko Sabang. Seandainya titik nolnya di sini, Bu, sini sudah kumuh tempatnya, orang jualan, orang pokoknya buang-buang sampah, makanya dipindahkannya ke Ibos. Ibos itu, Bu, kita belum cerita ke ujung yang nomor 3 ya, kita baru nomor 2 kita bilang. Jadi pindahnya ke Ibos.
era Habibie dipindahkannya ke Ibos. Nah, karena waktu itu masih ada tanah sedikit lagi ke ujung sana, makanya dipindahkannya ke sana yang ketiganya. Jadi yang namanya hukum pancong itu Bu, dari dulu sudah ada sama Jepang nih Bu. Nah, kayak istilah kita lihat terowongan. Terowongan tuh Jepang paling hobi itu buat terowongan tuh sampai sekarang. Ini Bu yang hitam ini. Nah, jadi di bawah itu Bu ada itu batu nisannya Bu. Nah, tempat pemancingan ya. Mau turun boleh atau nggak usah aja ya. Kita cerita di sini. Itu Bu di situ. Itu kalau kita lihat batu nisannya Bu. Jadi sistem ditanamnya itu Bu Fatimah dia model ditanam dimasukin situ semua. Jadi pancung masukin situ semuanya. Buaya itu kali Bang ya. Iya bisa jadi dia tidak memanjang dia Bu. Kalau kita kan jerat kita itu kan memanjang. Dia dikorek dalam terus masukin situ semuanya dianya. Sebanyak 20 orang. Salah satunya dokter rumah sakit jiwa yang tadi kemarin kita lihat Bu di sini. Jadi itu mayatnya nggak ada diambilin lagi. Nggak diambil lagi Bu. Jadi Dia di dalam situ terus dibikin batu nisan Bu. Itu kan bukan proyek barusan nih Bu. Memang mereka yang buat tuh. Iya. Tubuhnya tuh bukan nampak apa namanya kerjaan model orang Jawa. Berarti di bawah tubuh itulah Orang-orang. Betul. Oke, kita jalan. Oke, lanjut Pak. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di 0 km Kota Sabang. Nah ini menurun ya jalannya. Kayak mana Bu Ayu? Dingin sini Bu Ayu? Dingin ya? Kilometer 0. Cuacanya sejuk. Suasananya rasa dingin. karena banyak pepohonan. Pada siang hari nih jam 12 ya? Iya, jadi jam 12 siang. Inilah suasana di kilometer 0 ya, di Kota Sabang. Nah, jalannya menurun karena kita menuju ke bawah. Sangat indah ya pemandangannya. Semoga ini menjadi salah satu objek wisata yang mungkin sangat difavoritkan. Inilah destinasi objek wisata di Kota Sabang. Baik. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di Pulau Iboh ya, Bu Ayu. Kita akan melanjutkan perjalanan sebentar lagi ke Rubia. Kita di sana nanti akan melihat ikan-ikan kecil dan keindahan laut lainnya. Karang itu kalau dia patah, dia satu jengkal kita ini dia membutuhkan waktu belasan tahun untuk bisa tumbuh lagi dia Bu. Ya, ini karangnya udah mati Bu karena dia udah putih. Kali ngomong. Ya, Pak. Masih usia apa? Karang batik, dia kayak baju batik kitanya. Nanti Ibu akan kalau Ibu lihat responnya nanti dia ada kayak karang otak kita gumpal-gumpal. Terus nanti lagi ada juga karang ambal kayak di depan rumah televisi kita tuh kayak ambal dia kayak ambal yang depan televisi itu Bu. Ini udah mati Bu karangnya, udah putih-putih. Ya putih tandanya udah mati. Udah mati Ya. itu sebelah sana tuh. Itu karang udah mati. tadi. Ini kan dori Bu yang biru. Nah, ini karang udah mati semua nih Bu. Yang udah putih karangnya sudah mati. Itu mati sendiri atau akibat dari manusia? Tsunami yang tahun kita 2004 datang ke Sabang ini dia mainnya di bawah laut Bu. Makanya dia banyak patah karang-karang. Untuk menumbuhkannya susah dia Bu. Maka di sini ada kadang-kadang anak-anak muda di sini membuat tempat-tempat untuk tumbuh karangnya lagi Bu. 5 tahun per mili. Waduh Bu, buaya Bu. Anak buaya. Ini karang batik juga. Tandanya masih bagus Bu, masih hidup. Karangnya Bu yang ada putih di atasnya Bu. Oh, ini hidup ini ya? Iya. Oh. Sing dia ke bawah. Berarti dia hidup tumbuh ke atas gitu ya? Ya. Dia Bu, perempuan di karang ini Bu terobos Bu. Bek udah ngomong kamu. Karena 5 tahun itu per mili per tahun. Lama dia Bu. Nah, yang ini udah mati nih Bu. Oh, ini udah mati ya? Yang putih tinggi udah mati dia. Oh, itu hidup berarti ya? Nah, yang ada putih di atas itu masih hidup. Sini ada juga penanaman karang Bu.
kalau sore kita orang-orang Sabang sering ngumpul di sini melihat sunset, Bu. Tuh, Bu, di belakang Ibu masih ada kapal besar sekali tuh. Lihat tuh. Mana? Itu, Bu, sana tuh. Iya. Sana. Itu memuat apa dan mau ngapain? Namanya peti kemas macam-macam, Bu, isinya biar bisa Oh, peti kemas. Pokoknya bertanya, Bu, ya. Iya. Ibu, kita sekarang memasuki namanya alun-alun Kota Sabang. Makanan Ibu walaupun dia nggak pakai baju biru, dia disebut tim biru. Tim biru. Nih, setiap pagi jalan disapu, Bu. Dengan gaji 2.700.000 per bulannya. Yang masuk PNS ini mereka masuk jam 8, pulang jam 5. Iya. Masuk jam 8, pulang jam 4. Ini, Bu. Udah bersih, Bu, Mereka jalannya. diangkat Iya. PNS. Enggak PNS, tapi enggak PNS mereka, Bu, tapi seperti PNS. Oh, jam Kerjanya, jam kerjanya seperti PNS. Oh, Ini semua kerjanya. disapu nih, Bu. Ini nanti sore sudah kotor lagi. Sapu. Oh, gitu. Sukses ya. Ya, Bu, sebelah kiri kita ini mereka semua. Halo, Pak. Semangat. Inilah, Bu, sebenarnya kalau kita lihat seperti ada orang bilang tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Gara-gara mereka lah ini yang bisa bersih. Oh, ini tugu ini bagus juga. Ini meriam nih, Bu, semuanya Kota Sabang. Sebelah kanan kita, Bu, ada lompat miniatur, lompat batu nias. Sebelah kanan ini, Bu, ini ada 4 ini. Mungkin dibuatnya terlalu tinggi, Bu. Bagus di situ tempatnya. Kalau misalnya kadang-kadang ada tarian anak-anak di atas semen itu, Bu, tariannya dibuat. Oh, gitu. Oh, iya. Oh, iya. Aduh, Pak Amas meledak, Pak. Kalau Pak meledak nanti, Pak. Tuh. Buat pondok macam ini, Bu, kan bisa lah muda-mudi di sini duduk, Oh, ngumpul. iya. Tapi jamnya setengah 10. Tidak Oh, boleh kita gitu. memasuki ke daerah Sabang Tower. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di Sabang Tower. Ini dia, teman-teman. Ya, mari kemari ke Sabang kita melihat panorama yang begitu indah yang ada di sekitar ini. Yuk teman-teman, sekarang kita mencoba menaiki tangga Tower Sabang. Mulai dari tangga pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mau menjajaki, melihat keindahan panorama di Kota Sabang melalui atau menaiki Tower Sabang. Atau disebut juga dengan tower merah putih. Wah, begitu indah ya teman-teman. Oke, saya nggak berani lagi ke atas, teman-teman, udah ke atas lagi ya. Saya sepertinya di sini saja nih. Ya, inilah dia Kota Sabang, teman-teman. Mari kemari. Kita nikmati begitu indahnya ciptaan Allah ya. Ini adalah tempat di mana perahu-perahu kecil menangkap ikan. Masya Allah, indah sekali. Baik. Ini dari bawahnya teman-teman. Wow. Inilah Kota Sabang, teman-teman. Marilah kita lestarikan semua keindahan yang Allah berikan kepada kita ini dengan terus menjaga lingkungan masyarakatnya juga yang sangat ramah di Kota Sabang ini. Teman-teman, kami sudah mencoba menguji nyali menaiki goa. Bu Dewi hanya berapa tingkat? Iya, nggak berani saya. Tapi terbayarkan teman-teman, karena apa? Kita dapat melihat dari atas ini keindahan panorama, pesonanya, indahnya Kota Sabang. Ini benar-benar sangat bagus sekali teman-teman. Saya adalah pertama sekali saya ke Sabang dan saya merasa sangat jatuh cinta dengan Kota Sabang. Masya Allah. Ya, kami hari ini mau pulang teman-teman. Doakan kami supaya dapat sampai ke Banda Aceh dengan selamat. Baik.
ya. Ini yang kita lihat tadi dari atas. Ini dermaganya, perahu-perahu kecil ada di sini. Ya, sangat indah sekali, sangat menarik. Ya. Ini adalah bangunan-bangunan di sekitar tower tadi. Sabang ya. Wow, tinggi sekali teman-teman. Tapi saya nggak sempat ke atas. Tapi saya harap teman-teman berani ya nanti ke sini ya dan menaikinya. Di sini banyak juga kuliner-kuliner. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Di sini banyak juga kuliner yang sangat enak-enak, sangat lezat, mantap. Indah sekali. Oke teman-teman, hari ini adalah perjalanan terakhir kami di Kota Sabang. Sekitar 3 hari berada di Kota Sabang. Saya merasa ingin sekali kembali lagi ke sini berkunjung. Masih banyak wisata dan kuliner yang belum kami nikmati, dan insya Allah nanti kami akan mencoba lagi menjelajahi, melihat panorama yang ada di Kota Sabang. Baik teman-teman, inilah perjalanan kami. Terima kasih telah melihat. Ini teman kami. Bagaimana Bu Sri? Iya, keindahan. Rencana mau kembali? Oh ada Ada ya, pasti. pastinya ada. Baik teman-teman, teman-teman pada Bu keinginan Rana mau juga. turun? Saya Nah, kami juga akan berkunjung sebentar. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya udah Telah main ke Sabang. ya. Mudah-mudahan keadaan sehat, banyak umur, kita jumpa lagi. Insya Allah. Makasih ya Pak Muklis. Selama ini begitu banyak inspirasi yang kami dapat dan juga ilmu yang bermanfaat Pak Muklis. Insya Allah kita bisa bertemu lagi ya Pak Muklis. Amin. Dan kesan kami dengan pemandu guide kami. Mantap teman-teman. Teman-teman bisa ini kami promosikan beliau. Ya. Beliau bisa memandu kami sehingga apalagi saya ini baru pertama sekali mengetahui semua sejarah bagaimana Sabang ini awal mulanya, sehingga kemudian apapun peristiwa-peristiwa pada masa Jepang kami mengetahui dari beliau. Ayo Mungkin- main ke Sabang. Jum. Oke, terima kasih Pak Muklis. Oke teman-teman, itulah Pak Muklis teman-teman. Kalau misalnya mau bisa nanti berkomen di video kami. Saya sangat merekomendasikan hal ini ya, karena beliau mengetahui semua sejarah. Beliau juga penduduk di sini yang sudah lama tinggal di Sabang. Baik, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami selama ini. Dan jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya, agar saya semangat untuk membuat video-video lainnya yang menarik. Harus kembali ke Banda Aceh. Insya Allah kami akan kembali lagi ke Kota Sabang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hari ini. Dan sekali lagi jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya. Baik, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.